Optimalkan penyaluran bantuan untuk mendongkrak ekonomi di tengah pandemi. Ketua DPW FKDT Jawa Timur Satuham Akbar hadiri serah terima simbolis bantuan operasional pendidikan atau BOP dan alat COVID-19 yang dilakukan Bupati Bondowoso kepada perwakilan lembaga madrasah diniyah di pendopo Bupati. Bantuan kali ini akan diserahkan kepada 663 yayasan madrasah diniyah se-Kabupaten Bondowoso dengan nominal tiap yayasan Rp10 juta. Menurut Ketua Pembina FKDT Bondowoso Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Muiz, BOP ini merupakan bantuan khusus dari pemerintah kepada segenap yayasan madrasah diniyah di Bondowoso. Saya apresiasi yang cukup besar terhadap BOP ini. Seperti yang saya sampaikan dalam sambutan, Bondowoso ini mayoritasnya kalangan santri. Artinya pendidikan madrasah diniyah harus ada perhatian khusus. Dan alhamdulillah terjawab perhatian secara khusus itu dengan adanya bantuan operasional pendidikan ini. Dan saya apresiasi juga kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Bondowoso yang tadi menegaskan kepada saya bahwa bantuan ini sama sekali tidak ada pemotongan waktu. Jadi yang lewat FKDT murni bantuannya sekian sampai sekian. Harapan kita karena ini bantuan operasional pendidikan menghadapi mewabahnya pandemi COVID-19 ini, maka harapannya ya bisa digunakan untuk pencegahan COVID-19 itu. Ya, meskipun saya tanya tadi, kalaupun mau diperuntukkan untuk selainnya itu sebetulnya boleh, tapi pusat perhatian utamanya bantuan ini kepada pencegahan kepada COVID-19. Ya, saran saya seperti yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan dalam penyerahan bantuan, saran saya ya harus terbuka, jangan ada yang tertutup. Kalau perlu ketika bantuan itu diterima, maka ajaklah wali-wali murid untuk membicarakan mau diapakan bantuan itu, mau dibuat apa. Saran saya begitu. Jadi keterbukaan sangat penting dalam mengelola bantuan. Sementara itu menurut Ketua Umum DPC FKDT Bondowoso Bahrul menegaskan dalam realisasi BOP kali ini tidak ada pemotongan sepeser pun, dan jika hal itu terjadi maka sanksi tegas Undang-Undang Pungutan Liar akan diberlakukan. Sesuai apa yang disampaikan tadi waktu acara, memang dari instruksi dari DPW, kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Pusat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kabupaten, Kemenak Kabupaten. Kami tetap mengawal dan memonitoring ke bawah, seperti itu. Jadi apabila itu betul ada pemotongan di tubuh FKDT, kami sendiri akan bertindak melaporkan ke ranah hukum seperti itu. Kira-kira sudah ada enggak juknis sanksi atau hukumannya? Yang jelas ada. Kalau misalkan ada pemotongan yang namanya termasuk pungli, itu namanya pemotongan. Ya mau gimana lagi yang namanya pungli, yang jelas sudah jelas pasal-pasalnya. Yang paling ditekankan ke bawah ke lembaga itu bagaimana lembaga itu menggunakan sesuai dengan juknis yang ada. Kami sudah mengedarkan tiap lembaga yang mendapatkan bantuan itu sudah diberikan. Kalau di luar juknis nanti ketemunya gimana Mas? Kalau di luar juknis itu kan sudah memang dilaksanakan cuma di luar juknis gitu. Itu kan sudah menyalahi aturan. Gitu. Seperti itu. Jadi kita tetap pegangan yang teguh kita, pegangan kita itu bantuan BOP itu juknis itu. Kalau pas keluar dari itu saya tidak mau tanggung jawab karena kami sudah mengawal penuh dari atas ke bawah. Kalau pas misalkan ada temuan di luar itu bukan haknya saya. Berarti lembaga yang sudah melanggar aturan seperti itu. Terkecuali saya tidak mengeluarkan juknis, mungkin saya yang salah. Dari Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.